Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami pada pertemuan kedua ini mengenai tujuan pengadapan. Nah, kebiasaan berpikir dimulai dari seorang guru. Nah, guru akan menularkan cara berpikir kepada muridnya, berpikir yang benar, berpikir Islami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi guru harus punya iman yang kuat, harus punya keberanian dan harus memotivasi. Kata-kata yang keluar dari seorang guru itu hendaknya benar, kemudian dapat memotivasi, tepat waktu dan menyatukan. Karena kebiasaan berpikir seorang murid dimulai dari seorang gurunya. Kemudian ada beberapa tujuan pengadaban yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Tujuan pengadaban yang pertama itu Murid mensyukuri nikmat akal dengan cara memfungsikan untuk berpikir. Jadi dengan tujuan murid itu mampu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, nikmat akal yang sudah Allah berikan dengan cara mau berpikir seperti apa? Berpikir yang benar, berpikir yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tujuan pengadaban yang kedua itu adalah murid mengetahui bagaimana berpikir Islami sebagai seorang muslim. Ya, jadi murid mengetahui berpikir Islami sebagai seorang muslim itu bagaimana, harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, murid mengenali persoalan pemikiran yang ada di masyarakat dan mampu melokalisirnya. Jadi tahu mana yang sesat, mana yang benar, mana yang salah. Jadi setelah murid mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kemudian mampu melokalisirnya atau mampu mengelompokkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, murid mengenali hakikat kebenaran, kebaikan dan kebahagiaan dan berjuang menegakkan. Setelah murid tahu berpikir dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mampu mengelompokkan mana yang benar dan mana yang salah, kemudian murid juga kita mampu menegakkan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendekatan berpikir Islami. Pendekatan berpikir Islami itu ada dua. Yang pertama tauhidi, adil dan beradab. Tauhidi itu artinya segala sesuatu berawal dari Tuhan. Jadi mengawali kegiatan, mengawali aktivitas apapun itu segala sesuatunya berawal dari Tuhan. Proses berpikir diawali segala sesuatunya itu dari Tuhan. Nah, kemudian adil dan beradab. Yang pertama tauhidi, mengawali segala sesuatunya berawal dari Tuhan. Kemudian adil dan beradab. Adil dan beradab itu memandang orang sesuai porsinya. Kita dapat memandang orang sesuai porsinya, tidak berlaku zolim atau tidak berlaku berdasarkan ketidaksukaan kita kepada seseorang. Jadi kita harus adil dan beradab ketika memandang seseorang. Dan yang pertama tadi tauhidi. Tauhidi itu segala sesuatunya berawal dari Allah. Berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Dalam Al-Quran, kata akal disebutkan 49 kali dalam bentuk kata kerja, yang mana artinya fungsi akal adalah untuk berpikir. Buahnya adalah mengetahui sesuatu. Dan ini adalah proses tadabur sehingga digelari ulul albab. Akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selain itu, dengan akal, manusia juga dapat menemukan dan mengembangkan atau bahkan menciptakan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, beberapa manusia ada yang malas untuk berpikir, bahkan mungkin tidak mau untuk berpikir. Alhasil dia hanya
menerima saja apa yang datang dan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Padahal pada hakikatnya pekerjaan dasar manusia itu adalah berpikir menggunakan akal yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebagai seorang muslim dalam proses berpikir ini tentunya harus kita landasi kepada Al-Qur'an. Seperti contohnya orang Jepang ataupun orang Korea yang mana saat mereka berpikir, mereka tidak menggunakan akal yang dilandasi dengan Al-Quran, sehingga proses berpikirnya hanya terpusat pada persoalan duniawi saja. Sedangkan kita sebagai orang Islam, ketika berpikir, haruslah didasarkan pada ketauhidan. Nah, yang mana nantinya akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian, dalam proses mencari ilmu yang bermanfaat ini, haruslah kita landasi dengan 3 hal. Yang mana pertama itu adalah panca indera. Yang kedua itu ada kabar benar, dan yang terakhir itu ada akal. Oke. Yang pertama panca indera. Proses berpikir yang kita lakukan yang dapat menghasilkan ilmu itu haruslah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya panca indera yang telah Allah karuniai kepada kita gitu. Seperti contohnya kita lihat dan amati dengan mata, kemudian kita rasa dengan perasaan dan hati kita, kemudian bisa juga kita dengar dengan menggunakan telinga kita, kemudian kita pastikan dengan panca indera yang lainnya juga, sehingga ilmu yang telah kita peroleh dari hasil berpikir ini adalah ilmu yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah kita memperoleh suatu ilmu melalui panca indera tersebut, kita pastikan lagi melalui kabar yang benar, yaitu seperti kita ketahui kabar yang paling benar bagi umat Islam itu adalah Al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu. Nah, dan terakhir adalah kita harus memastikannya dengan akal yang kita miliki, apakah ilmu yang telah diperoleh melalui proses berpikir itu adalah ilmu yang benar atau yang bagaimana, dan haruslah dipastikan itu adalah ilmu yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar benar didapat dari 4 hal. Yang pertama, ilmu dari nakal. Salah satu contohnya adalah ilmu-ilmu yang dapat dari Al-Quran, dari hadis, dari fikih, dan kalam. Kemudian ilmu dari Nabi dan Rasul. Lalu ada istilah bersanad. Bersanad ini untuk memastikan bahwa ilmu yang disampaikan dan diterima dari ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah sama, sebagaimana ilmu tersebut awalnya diterima oleh seorang ulama. Jika ilmu disampaikan hanya dengan membaca kitab dari ulama tanpa adanya sanad, akan banyak hal-hal yang berubah atau bergeser dari nilai-nilai ilmu yang terdahulu. Kemudian rawiyah serta riwayah. Kemudian bagaimana kedudukan akal? Menurut kelompok 13, kedudukan akal sebagaimana yang sudah disampaikan dalam slide. Yang pertama adalah sesuatu yang berdiri sendiri, namun dalam perbuatannya bersamaan dengan materi. Menurut kelompok 13, akal itu berdiri sendiri yang dalam perbuatannya bersamaan dengan materi. Materi di sini adalah hal-hal yang dipikirkan secara nyata. Kemudian yang kedua, sesuatu yang Allah ciptakan berkaitan erat dengan jasad manusia, karena akal manusia itu Allah ciptakan untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, terpisah dari materi namun sangat erat
kaitannya dengan badan selaku pengamal. Nah, berkaitan dengan poin kedua tadi, setelah akal memisahkan mana yang benar dan yang tidak benar, maka badan atau anggota tubuhlah yang akan mengamalkan hal-hal yang dianggap yang benar dan meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang keempat, jauhar yang terpisah dari materi dengan yang dengannya perkara yang tidak tertangkap panca indera dan dapat diperoleh melalui perantara seperti bukti, sehingga dihasilkan kesimpulan yang membenarkan perkara-perkara tersebut. Contohnya dengan mengenalkan Allah kepada anak-anak melalui ciptaannya yang ada di sekitar anak-anak, yang memang itu bersentuhan setiap saat dengan anak-anak. Misalkan alam semesta, kemudian matahari, angin, bulan, pergantian siang dan malam, itu semua adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan itu hanya bisa terjadi atas izin Allah. Baik, kami akan melanjutkan jawaban dari atau hasil dari diskusi kami, poin akal dan pikiran celaan atas orang yang tidak memiliki akal. Nah, di slide yang sudah kita pelajari bersama, ada beberapa poin antara akal dan pikiran. Nah, dari kelompok kami mendapat menyimpulkan dari beberapa referensi yang kami dapat bahwasanya akal dan pikiran itu adalah dua hal yang berbeda. Akal berasal dari kata ikalul bair yang artinya ikatan untuk mengikat unta, yang artinya manusia yang memiliki akal, dia akan memiliki ikatan atau gerakan yang tidak sembarangan. Jadi dengan akal ini mereka ini tidak bebas bergerak dan tidak bebas untuk melakukan tidak bebas bertindak seperti itu. Jadi maksudnya tidak diikat oleh tali, tapi melainkan akal dan akhlaklah yang menjadi pengikat dari suatu tindakan dari manusia ini. Nah, sedangkan pikiran adalah hal yang membedakan ini baik atau tidak, atau sesuatu ini harus dikerjakan atau tidak. Biasanya lebih untuk memutuskan sesuatu, sedangkan akal tadi adalah hal yang untuk menjaga diri kita dalam kita bertindak, seperti itu. Lalu celaan atas orang yang tidak memiliki akal. Di sini kami membahas antara orang yang tidak memiliki akal dan juga orang yang berilmu itu apakah sama atau tidak. Nah, di sini ada beberapa pendapat bahwa orang yang tidak memiliki akal atau tidak berilmu ini bisa dikatakan sama. Jadi kami mendapatkan ada 5 celaan atas orang yang tidak memiliki akal atau ilmu. Yang pertama, orang yang tidak memiliki akal atau ilmu, derajatnya tidak akan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki akal ini biasanya tidak mempunyai rasa takut terhadap apapun, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia, maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga, orang yang tidak memiliki ilmu ini biasanya kebaikan, hal yang dilakukannya tentang kebaikan itu hanya sedikit. Jadi bisa dikatakan tidak banyak pahala yang dia peroleh karena dia tidak melakukan hal dengan sepantasnya. Jadi bertindak tidak sesuai akalnya. Jadi kebaikan dunia dan akhiratnya juga Allah kasih terbatas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu orang yang tidak memiliki akal ini atau orang yang tidak memiliki ilmu, biasanya jalan menuju surganya terasa sulit seperti itu. Jadi jalan menuju surganya tidak terbuka lebar seperti orang yang memiliki ilmu. Nah, yang terakhir yaitu orang yang tidak memiliki akal atau ilmu tidak banyak memiliki pahala. Jadi ladang pahalanya berkurang karena beliau atau manusia ini tidak memiliki ilmu atau akal untuk
mencari ladang pahalanya. Jadi di sini sedikit dijelaskan, yaitu di poin sebelumnya, orang yang tidak berilmu itu biasanya tidak takut terhadap Allah maupun manusia. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia tidak mempunyai batas disiplin, perilaku, akhlaknya, beserta pemikirannya. Jadi tidak ada ikatan di sana bagi manusia yang tidak memiliki akal. Itulah celaan terhadap orang yang tidak memiliki akal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mewakili kelompok 13 ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai periodisasi turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada usia beliau genap 40 tahun. Nah, itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira di Jabal Nur, di mana peristiwa itu disebut dengan peristiwa nuzul Quran, yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mulai dari sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab suci lainnya, di mana Al-Quran ini diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan kemukjizatannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, ada yang meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surat atau 6.666 ayat, atau ada yang meriwayatkan 6.236 ayat. Al-Quran sendiri turun di dua tempat, yaitu di Mekah, yang dimana ayatnya atau suratnya disebut dengan Makkiyah atau periode Mekah, dan juga di Madinah atau ayatnya suratnya disebut dengan Madaniyah atau periode Madinah. Periode Mekah diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dan disebut dengan surat Makkiyah, yang merupakan terdiri dari 19 dari 30 juz Al-Quran, atau terdiri dari 90 surat yang mencakup 4.773 ayat. Di mana surat Makkiyah ini suratnya dan ayatnya pendek-pendek karena sasaran pertama dan utama pada periode ini adalah orang-orang Arab asli atau suku Quraisy. Isi surat Makkiyah pada umumnya berupa ajakan untuk bertauhid. Nah, pada konsep Mekah awal ini Al-Quran diturunkan berisi tentang konsep tauhid atau ketuhanan, tentang konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, konsep alam dunia, dan konsep hari akhir. Kemudian menjelang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada konsep Mekah akhir, Al-Quran diturunkan, yaitu berisi tentang konsep kenabian, konsep ilmu, konsep agama atau ad-din, konsep ibadah, konsep kebenaran, konsep kebaikan, dan konsep kebahagiaan. Kemudian di saat usia Rasulullah di atas 53 tahun, barulah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan pada periode Madinah ini Al-Quran diturunkan ketika Rasulullah hijrah dan terdiri dari 11 dari 30 juz dari Al-Quran atau 24 surat sebanyak 1.463 ayat. Di mana surat Madaniyah ini ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas karena sasarannya adalah orang-orang non-Arab atau bukan orang Arab asli. Isi dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah,
yaitu adalah berisi tentang konsep ukhuwah, konsep daulah, konsep ummah, konsep jihad, dan konsep penyempurna. Di mana semua hal ini itu berpaku kepada konsep ketuhanan, barulah dia akan tersebar, dikembangkan menjadi konsep yang lainnya, konsep manusia, konsep ilmu, konsep hidup, konsep dunia, dan konsep nilai. Itu semuanya berpatokan kepada konsep ketuhanan atau tauhid. Kita membiasakan sholat dengan benar dari level bawah, itu tentunya akan menanamkan ketauhidan dan juga rasa syukur kita sebagai manusia, menciptakan kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada Allah, kepada Rasul, serta kepada sekitar, tentunya akan membuat seseorang menjadi beriman, sehingga akan terbentuklah suatu karakter. Nah, karakter di mana dia akan menjadi berani, termotivasi, dan juga tenang. Demikianlah penjelasan mengenai periodisasi turunnya Al-Quran. Allahumma bisawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.